Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di materi listrik dinamis ya, lanjutan dari kemarin. Kita kemarin udah bahas dimulai dari kata arus listrik, beda potensial, kemudian sampai hukum Kirchhoff gitu kan. Kemudian contoh-contoh soalnya dari rangkaian seri, rangkaian paralel, campuran hingga ke contoh hukum Kirchhoff ya. Nah, sekarang kita masuk ke energi listrik dan daya listrik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga materi yang akan kita pelajari menjadi bernilai manfaat bagi kehidupan kita dan bernilai pahala pada saat kita mempelajarinya dan menerapkannya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke energi listrik ya. Sebenarnya energi listrik ini salah satu bentuk energi ya dari macam banyak energi ya. Jadi ingat, dalam energi itu adalah suatu sumber ya yang membuat sesuatu itu bisa bekerja atau beraktivitas. Tanpa adanya energi ya tidak akan ada yang namanya bisa mampu beraktivitas ya. Termasuk energi listrik di sini ya. Jadi mau energi listrik atau energi potensial, energi gerak, energi ya segala macam-macam energi. Nah, di sini semuanya diatur dalam sebuah hukum yang namanya hukum kekekalan energi atau hukum asas Black. Hukum kekekalan energi ini dia memiliki berbunyi energi itu tidak bisa kita ciptakan. Manusia atau makhluk hidup lainnya itu tidak akan bisa mampu membuat energi. Dan kita juga tidak bisa menghilangkan atau memusnahkan energi. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya gini, air deh, kita bisa nggak ciptain air? Nggak bisa kan? Kita ngilangin air juga nggak bisa. Yang ada air, oh bus bisa kok, ini airnya tiba-tiba ngilang, emang ada di mana gitu kan? Oh, saya taruh depan rumah gitu. Itu contohnya misalnya banjir, air banyak ya kan? Nah, terus tiba-tiba airnya ngilang. Dia bukan ngilang, tapi dia nyerap gitu. Karena memang di sini air itu dia juga mengalami yang namanya siklus air. Kamu tahu kan, pada saat ada genangan air atau dari air laut, dia akan menguap, mengalami evaporasi, kemudian dia akan mengalami penggumpalan embun-embun atau uap-uap air, ya, kemudian menjadi awan, kemudian turun hujan. Nah, nanti hujannya mengalir ke laut, balik lagi, lautnya menguap lagi, begitu seterusnya. Nah, air itu termasuk energi, makanya tidak ada yang bisa menciptakan air ataupun menghilangkan air, ya, karena memang air itu hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya aja lagi, kayak misalnya kita pakai pakai handphone, ya kan? Handphone itu pakai baterai. Baterainya itu dari bahan-bahan kimia, ya kan? Berarti bahan-bahan kimia kemudian jadi energi listrik, kemudian jadi misalnya di handphone itu nyala, ada lampunya, jadinya energi cahaya, ya kan? Begitu seterusnya, dia akan terus berputar. Jadi energi itu tidak akan pernah hilang, ya. Cuman hanya dia berubah bentuk atau tidak kalau dia misalnya kok ada energi yang enggak ada, itu kan hanya karena dia mengalami ketidakseimbangan saja. Padahal energi itu akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dia akan terus mengalami siklus gitu ya, termasuk energi listrik. Nah, di sini energi listrik dia itu merupakan besaran turunan ya. Dia besaran turunan, berarti dia nanti punya rumus. Makanya energi listrik itu satuannya adalah joule ya. Nah, dia memiliki simbol fisika adalah W besar. Nah, untuk energi listrik itu sendiri, dia itu adalah suatu sumber yang fungsinya adalah untuk memindahkan muatan dari satu muatan ke muatan yang lain. Energi memiliki sebenarnya bukan hanya joule aja sih satuannya, tapi juga ada kalori ya. Biasanya kalau kita di kemasan itu energi yang kita butuhkan, kamu lihat nilai gizinya itu adalah ya kan, kalori ya.
Nah, karena 1 kalori itu bernilai 4,2 joule, sedangkan 1 joule itu bernilai 0,24 kalori. Oke, next selanjutnya kita ke formula rumus-rumus dari energi listrik. Sebenarnya karena dia besaran turunan, jadi rumusnya sebenarnya banyak ya. Tapi itu aja, nggak kemana-mana. Jadi kan kemarin kita udah belajar ya tentang energi dari muatan ya kan. Rumusnya adalah W sama dengan Q dikali V. Nah, karena Q dia punya rumus yaitu I kali T, maka Q-nya bisa diganti. Gitu. Jadinya rumus yang kedua dari energi adalah I kali T kali V atau V kali I kali T. Nah, karena V punya rumus lagi yaitu I kali R, maka diganti V-nya jadi I sama R. Jadinya W sama dengan I kali R kali I kali T. Karena I-nya ada 2, digabungin jadinya I pangkat 2 dikali R dikali T. Pakai yang mana? Berarti kan di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 rumus dalam energi. Ada Q sama dengan W sama dengan Q kali V, ada W sama dengan V kali I kali T, ada W sama dengan I pangkat 2 dikali R kali T. Pakai yang mana? Sesuai dengan apa yang diketahui. Maka biasakan dalam mengerjakan soal-soal fisika, cari dulu apa yang diketahuinya. Jadi mudah untuk menentukan rumus walaupun rumus dari besaran tersebut banyak sekali turunannya. Nah, di sini yang dapat kalian ketahui yang mana W itu adalah energi, satuannya adalah joule, kemudian ada Q, muatan listrik, satuannya adalah coulomb, kemudian V, beda potensial atau tegangan listrik, satuannya adalah volt, ada I, kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, kemudian T kecil ya, itu adalah waktu, satuannya second, dan R adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Nanti di video selanjutnya ya untuk contoh soalnya, oke? Oke, next selanjutnya adalah daya listrik. Nah, daya listrik di sini, oh iya, sebelum kita ke daya listrik, kita masih di energi listrik aja dulu ya. Ada beberapa yang harus dibahas, kayak misalnya tadi energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk. Contohnya lagi misalnya setrika listrik ya. Setrika listrik ini dari misalnya kita menggunakan tenaga air ya, kita menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, berarti kan energinya adalah air. Nah, kemudian energi air dia berubah menjadi energi kinetik karena biasanya dia menggunakan kekuatan energi kinetik dan energi potensial ya, seperti air terjun, air-air yang mengalir. Nah, kemudian menghasilkan energi listrik. Kalau misalnya digunakan pada setrika, berarti dari energi listrik menjadi energi panas, gitu ya. Jadi itu tingkatannya. Jadi dari energi air, energi kinetik, energi potensial, kemudian menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi panas kalau digunakan pada setrika, gitu. Kalau pada kipas angin, berarti misalnya energinya energi angin. Ya kan, energi angin, pembangkit listrik tenaga angin, kemudian dia menggerakkan turbin jadi energi kinetik, kemudian dia menjadi energi listrik akibat turbinnya itu berputar, kemudian setelah menghasilkan energi listrik, dia digunakan pada apa misalnya tadi? Kipas angin, ya kan? Berarti dari energi listrik berubah menjadi energi gerak gitu atau energi kinetik. Jadi banyak sekali ya, kayak misalnya lagi lampu ya kan, berarti dari energi listrik menjadi energi cahaya. Siapa penemu lampu? Ayo tebak. Yap, Thomas Alva Edison ya. Dia adalah penemu lampu. Dia yang membantu kita ya kan menemukan salah satu cahaya dalam kegelapan. Nah, sekarang baru kita masuk ke daya listrik ya. Nah, di sini untuk daya listrik, dia itu adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 second. Nah, di sini daya listrik itu dia lebih banyak lagi persamaan rumusnya karena memang daya listrik merupakan
sama-sama juga besaran turunan ya. Jadi kalau besaran turunan dia pastikan banyak bisa diganti-ganti sesuai dengan rumusnya karena dia punya rumus. Nah, di sini dasar dari daya listrik adalah rumusnya adalah P sama dengan W dibagi T. Nah, karena W tadi kita udah belajar kan di energi, dia punya rumus ya kan, V kali I kali T. Maka W-nya diganti. Jadinya rumus daya listrik adalah P kali I kali T dibagi T. Nah, karena T dibagi T sama aja, jadinya P sama dengan V kali I gitu. Nah, karena V punya rumus lagi, yaitu I kali R, maka jadinya rumusnya adalah P sama dengan I kali R kali I. Karena I-nya jadi ada 2, jadinya P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Nah, karena I punya rumus lagi, ini kan I-nya pangkat 2 ya, berarti semuanya pangkat 2. Nah, I-nya punya rumus, yaitu V per R, ya kan? Nah, maka semuanya pangkat 2 ya. V-nya ada 2, R-nya ada 2, gitu. Tapi karena dia tadi kan ada R lagi, jadinya R-nya ada 2 dibagi 1, berarti R-nya tinggal 1. Jadinya rumusnya P sama dengan V pangkat 2 dibagi R. Sama seperti tadi, jadi ada yaitu satu rumus. Yang pertama, P sama dengan W dibagi T. Rumus yang kedua, P sama dengan V kali I. Rumus yang ketiga, P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Dan rumus yang keempat adalah P sama dengan V pangkat 2 dibagi R. Pakai yang mana? Sesuai dengan yang diketahui ya. Daya listrik sini nanti kalian bisa tahu dari daya listrik. Kalian bisa tahu berapa besar biaya yang harus kamu keluarkan dalam penggunaan listrik sehari-hari di rumah atau di kantor atau di sekolah gitu ya, di mana aja di usaha kamu. Nah, dengan mengetahui besar daya listrik yang kamu gunakan gitu. Jadi nanti kamu bisa hitung itu berapa ya biaya listrik saya setiap bulan perkiraannya gitu. Oke. Oh iya, daya listrik simbolnya P besar ya. Kemudian satuannya adalah watt. Apa kan? Biasa nanti contoh soalnya misah ya, karena memang nanti kita ngitung-ngitung biaya listrik serumah. Oke, sekarang kita masuk ke sumber energi listrik. Nah, di sini sumber energi listrik ada 4 macam. Ada elemen volta, elemen kering, akumulator, dan elemen Lagrange. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah elemen volta. Ya, elemen volta ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Alessandro Volta. Ya. Nah, di sini setiap elemen, mau elemen kering atau elemen basah, dia memiliki 2 bagian, yaitu ada bagian anode yang bermuatan positif dan katode yang bermuatan negatif, dan ada elektrolit. Jadi, semua bagian dari elemen, ya mau basah ataupun kering, dia pasti ada 3 bagian. Ingat, anode bagiannya positif, katode bagiannya negatif, dan elektrolit. Jadi elektrolit ini adalah suatu cairan ya atau medium yang mana dia buat perantara perpindahan elektron dari yang bermuatan negatif ke muatan yang positif. Nah, contohnya ini pada elemen volta ya. Jadinya itu ada dua muatan. Yang satunya adalah tembaga, dia bermuatan positif, kemudian ada seng bermuatan negatif. Nah, kemudian dihubungkan menggunakan kabel kepada hambatannya berupa lampu. Nah, di bawahnya ada cairan elektrolit ya, dia berupa H2SO4 atau asam sulfat, atau bilangnya tuh kalau di sini tuh air aki ya. Nah, di sini nanti larutan H2SO4 inilah yang membantu dalam perpindahan elektron dari seng ke tembaga sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Seperti itu. Kemudian lanjut ke elemen kering, yaitu adalah pada baterai. Karena kenapa disebut elemen kering? Karena dia nggak menggunakan cairan, ya dia menggunakan pasta, ada MnO2 dan NH4Cl. Dengan apa namanya? Anodenya adalah karbon. Nah, kemudian katodenya adalah seng. Ya, juga sama.
Nah, kemudian di sini untuk akumulator atau aki. Nah, dia ini menggunakannya adalah PbO2 atau timbal peroksida dan Pb timbal. Nah, jadi yang PbO2 ini yang timbal peroksida dia bermuatan anode. Dia adalah bagian anodenya, sedangkan katodenya adalah timbal. Dengan cairan elektrolitnya adalah H2SO4. Ada yang unik dari aki, yaitu kalau misalnya aki pada saat penggunaan ya, karena kan bahan-bahan kimia ya. Jadi kalau pada saat digunakan itu dari bahan kimia berubah menjadi energi listrik. Nah, sedangkan pada saat diisi ulang, aki itu bisa diisi ulang ya. Nah, ini kebalikannya. Cara isi ulangnya adalah energinya dengan cara disetrum. Jadi, dari energi listrik balik lagi menjadi energi kimia gitu. Jadi dia bisa bolak-balik dari energi kimia menjadi energi listrik saat digunakan pada saat isi ulang, ya. Jadinya dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, next kita ke elemen Lagrange, elemen yang terakhir. Nah, di mana elemen Lagrange ini dia anodenya adalah karbon, sedangkan untuk katodenya adalah seng dengan dia menggunakan elemen medium yang berupa basah yang berupa kering, yaitu ada pasta Me02 sama NH4Cl. Jadi sebenarnya ini hampir sama kayak baterai ya, elemen Lagrange ini. Karena memang hampir sama untuk bahan-bahannya. Oke. Kita lanjut ke sumber-sumber energi listrik. Memang kalau sumber energi listrik itu yang alternatif itu banyak sekali ya. Kalau misalnya yang biasa kita masih gunakan nuklir. Cuman masalahnya kalau misalnya nuklir itu masih sangat-sangat berbahaya. Belum lagi tingkat radiasinya. Jadi kalau yang nggak meledak aja tuh radiasinya tinggi, apalagi kalau nuklirnya sampai meledak. Ingat kan kejadiannya di Jepang yang nuklirnya meledak, nah itu mengakibatkan tingkat resiko kanker yang sangat-sangat tinggi, cacat yang sangat tinggi ya. Karena bukannya jadi Hulk atau jadi Avenger gitu ya. Ini malah berpatogen, berpenyakit ya. Jadi sangat-sangat berbahaya dan bisa menghilangkan kehidupan bagi-bagi yang daerah terkena radiasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu udah banyak sih di Indonesia tuh sudah banyak. Kalau kita lihat di Indonesia ya, kalau di luar negeri udah pasti lebih maju daripada kita. Kalau di Indonesia tuh udah mulai banyak sih yang melakukan percobaan-percobaan gitu kan. Tapi masih hanya beberapa wilayah, belum semua seluruh Indonesia itu menggunakan gitu. Kayak misalnya Ibu pernah melakukan penelitian di daerah Puncak, tepatnya di belakang Taman Safari. Nah, itu ada sebuah kampung yang dia menggunakan energi dari biogas. Ya, jadi kalau biogas itu makhluk hidup, gas metana. Jadi gas metananya itu berasal dari makhluk hidup, yaitu salah satunya adalah kotoran sapi dan kotoran kambing. Jadi kan kalau misalnya di puncak-puncak itu kan terkenal akan ternaknya gitu kan, sapi sama kambing, dan hampir semua rumah itu pasti memiliki sapi dan kambing gitu. Makanya kalau misalnya mereka mengolah kotoran yang saja untuk jadi kompos, itu masih polusi udara, masih bau menyengat sekali gitu kan, belum tumpuk-tumpukannya yang semakin banyak. Nah, makanya caranya adalah kumpulan dari fesesnya ini dari sapi dan kambing, nah itu ditampung di bawah tanah dengan sebuah toron yang sangat-sangat besar gitu ya. Kemudian nanti dia akan dihubungkan dengan pipa yang nanti bisa dimasukkan ke dalam sebuah tabung cadangan. Nanti baru dihubungkan ke peralatan yang mau digunakan, entah itu kompor gas ataupun nanti dijadikan perubahan menjadi energi listrik gitu.
Nah, nanti kalau misalnya kotorannya udah tampung, dia akan berubah menjadi gas metana setelah terfermentasi. Nah, gas metana ini akan digunakan untuk mereka masak ataupun masak energi listrik gitu. Nah, kemudian kalau misalnya pernah lihat lagi di Pangandaran Jogja kalau nggak salah, itu ada pembangkit listrik tenaga ombak ya. Terus di puncak juga tepatnya di Megamendung itu juga ada suatu kawasan, suatu daerah yang dia memanfaatkan air yang mengalir secara diagonal gitu ya kan, karena dia memiliki kecepatan ya kan dalam aliran airnya, memiliki energi. Nah, maka dimanfaatkanlah aliran energi air tersebut gitu sehingga menjadi energi listrik, jadinya pembangkit listrik tenaga air. Ada juga di luar negeri yang pernah ibu baca adalah gimana ya, yang dia itu mengolah sampahnya menjadi energi, bahkan saking dia benar-benar memanfaatkan sampah menjadi energi listrik, negara tersebut menjadi kekurangan sampah dan sampahnya harus diimpor dari luar negeri. Bayangin kita aja sampahnya itu banyak banget ya kan, numpuk nggak tahu mau diapain ya kan. Nah, ini malah suatu negara itu dia malah kekurangan sampah karena mereka benar-benar memanfaatkan dari energi sampah itu menjadi energi listrik. Mantap ya, semoga kalian belajar yang sungguh-sungguh ya, ilmunya bermanfaat dan kalian bisa menciptakan atau berkreasi membuat energi alternatif, menemukan energi alternatif yang baru ya. Karena kalau kita hanya menggunakan energi nuklir ya itu tadi radiasinya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat beresiko ya. Oke. Tapi sekarang udah banyak sih, kayak misalnya di Indonesia juga kayak di pinggir-pinggir jalan raya gitu ya kan, lampu-lampunya dia udah menggunakan surya ya. Jadi kayak misalnya kalian tuh lihat lampunya, kemudian dia ada panel-panel suryanya gitu. Jadi kalau misalnya pada siang hari kan lampunya mati tuh ya kan. Nah, kesempatan dia nih untuk menyerap energi matahari sebanyak-banyaknya. Nah, malam hari udah nggak ada energi listriknya, udah nggak ada energi mataharinya kan. Nah, tapi dia memanfaatkan energi matahari yang sudah tersimpan pada panel tersebut. Nah, sehingga lampu-lampunya bisa nyala tanpa bantuan dari energi listrik. Energi listrik yang maksudnya yang pakai nuklir gitu. Jadi, yang di jalan raya itu udah nggak pakai nuklir, dia itu biasanya umumnya udah pakai panel surya. Gitu. Oke, gampang kan pembahasan kali ini? Semoga bermanfaat. Ini udah selesai. Tinggal pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan memberikan contoh soal dari perhitungan energi listrik dan daya listrik. Kita ngitung juga biaya listrik selama sebulan. Oke? Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi yang menonton sampai habis. Kalian luar biasa. Ini materi terakhir dari kelas 9 loh ya, jadi untuk semester 1. Jadi belajar yang sungguh-sungguh karena memang semakin kesana materinya semakin sulit ya. Ya sebenarnya nggak sulit sih kalau kalian belajar dengan benar, insya Allah akan selalu mudah. Dan positive thinking, tanamkan dalam hati, mudah, nggak ada yang sulit, insya Allah semuanya jalan dengan mudah sesuai dengan mindset kamu. Oke, Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.